Kembali di Metro hari ini, pemirsa Badan Narkotika Nasional menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu sebesar 2 ton. Pengungkapan ini menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. BNN bersama dengan Ditjen Bea Cukai, Polda Kepulauan Riau, dan TNI Angkatan Laut menggagalkan upaya penyelundupan sabu sebesar 2 ton di perairan Indonesia pada 21 Mei lalu. Dalam pengungkapan kasus ini, 6 orang tersangka yang merupakan awak kapal Sea Dragon Tarawa ditetapkan sebagai tersangka. Dari ke-6 awak kapal tersebut terdapat 4 warga negara Indonesia dan 2 warga negara Thailand. Menurut keterangan para tersangka, narkotika jenis sabu ini berasal dari negara Myanmar dan akan diselundupkan ke wilayah Indonesia. Ada itu, share aja itu. Kepala BNN Komjen Pol Martinus Hukom menyebutkan jika pengungkapan narkoba sebanyak 2 ton ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pengungkapan narkoba di Indonesia. Ia juga mengungkapkan jika proses pengungkapan membutuhkan waktu yang panjang dan melibatkan sinergitas antar lembaga. Data pengungkapan kasus narkotika bahwa hasil pengungkapan kasus penyelundupan narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 2 ton yang kita saksikan hari ini merupakan pengungkapan terbesar dalam sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Bapak Wakil Ketua dan anggota Komisi 3 DPR RI, Menko Polkam, para menteri, kepala lembaga dan rekan-rekan wartawan serta hadirin sekalian yang saya hormati. Perlu diketahui bersama bahwa proses pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu cukup panjang, yaitu kurang lebih 5 bulan. Untuk melakukan analisa, melakukan penyelidikan sampai dengan penangkapan. BNN menerima informasi dari counterpart bahwa ada jaringan sindikat narkotika internasional dari wilayah Golden Triangle yang operasionalnya melibatkan jaringan peredaran gelap narkotika di Indonesia yang berencana akan menyelundupkan narkotika dengan menggunakan kapal laut ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara yang akan melewati perairan Batam. Direktorat Intelijen BNN bersama Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai melakukan joint analysis untuk mengidentifikasi dan menemukan keberadaan kapal tersebut. Joint analysis yang dilaksanakan selama sekitar 5 bulan akhirnya berhasil mengidentifikasi kapal yang dimaksud, yaitu kapal Sea Dragon Tarawa yang berada di samping kita hari ini. Pada tanggal 20 Mei 2025, kapal Sea Dragon Tarawa yang dicurigai membawa narkotika sedang berlayar dari Laut Andaman menuju perairan Kepulauan Riau. Narkotika tersebut dicurigai akan didistribusikan beberapa negara, antara lain Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Badan Narkotika Nasional berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu sebesar 2 ton dan pengungkapan ini menjadi salah satu yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Satrio Adi dari Batam, Kepulauan Riau. Satrio, berasal dari mana saja narkotika sebanyak 2 ton ini dan juga siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Yohana, baru saja BNN bersama dengan Ditjen Bea Cukai, kemudian Polda Riau, Polda Kepri dan juga TNI Angkatan Laut melakukan rilis terkait dengan pengungkapan narkotika jenis sabu sebesar 2 ton. Dan pengungkapan kali ini merupakan salah satu pengungkapan terbesar sepanjang sejarah pemberantasan narkotika di dalam negeri. Dan tadi Kepala BNN Martinus Hukom menyebut bahwa ada 6 tersangka yang telah ditahan. Yang ke-6 tersangka yang ditahan ini merupakan 4 diantaranya adalah warga negara Indonesia dan 2 diantaranya adalah warga negara Thailand. Dan ini adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh petugas dan rencananya pada pekan depan ketika seluruh dokumen barang bukti ini sudah dilengkapi maka akan dilakukan pemusnahan barang bukti sebesar 2 ton ini. Kepala BNN Martinus Hukom juga tadi menjelaskan bahwa nantinya pemusnahan akan dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar. Dia menyebut bahwa dengan pengalaman sebelumnya yang ada sebagian kecil barang bukti yang akan dimusnahkan ini menjadi bancakan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian
diedarkan kembali. Ia bersama dengan gabungan dari lembaga negara lain akan melakukan pemusnahan di hadapan publik di Batam ini. Sehingga diharapkan tidak ada oknum-oknum yang melakukan membacakan barang bukti dan kemudian mengedarkan kembali. Dan kasus ini diungkap pada hari Rabu 21 Mei 2025 lalu, di mana ada satu kapal bernama Sea Dragon Tarawa yang berada di tengah laut, dan ketika petugas gabungan mencoba mendekati, ditemukan adanya sekitar 36 kardus berwarna coklat yang ada di depan ini yang berisikan sabu yang dikemas dalam kemasan teh berwarna hijau. Dan sabu sebesar 2 ton ini diduga berasal dari negara Myanmar dan akan diedarkan di berbagai negara di Asia Tenggara, salah satunya adalah Indonesia. Dan saat ini pihak BNN dan juga tim gabungan sedang mengincar salah satu orang bernama Cancai yang menjadi DPO, dan Cancai ini adalah orang yang berkomunikasi dengan 6 awak kapal yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan kita akan coba berbincang dengan Kepala BNN Martinus Sukom. Selamat sore, Pak. Ya. Pak, jadi boleh diceritakan proses penangkapan dan juga soal pemusnahan tadi, Pak. Bagaimana kemudian BNN dapat mengawasi pemusnahan supaya tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu? Ya, yang jelas kan kita sudah menghitung ada 2.000 bungkus. Rekan-rekan bisa melihat sendiri 2.000 bungkus ini kita akan menyimpannya sampai kita mendapat persetujuan pemusnahan dari Kejaksaan. Karena aturan dari Kejaksaan sesegera mungkin lalu akan dimusnahkan. Lalu dalam penyimpanannya kita sudah punya mekanisme juga, ada pengadministrasian di BNN. Kita punya namanya Direktorat Wastati, pengawasan tahanan dan barang bukti. Kemudian kita punya mekanisme pemusnahan yang rekan-rekan mungkin kalau buka file-file pemberitaan selama ini, selalu kita melakukan pemusnahan dengan melibatkan wartawan, melibatkan masyarakat, tokoh agama, jaksa, dan seluruh stakeholder terkait. Kita membutuhkan mereka sendiri yang untuk melakukan pengecekan. Apakah pengecekan penjumlahan dan berat maupun melibatkan diri dalam pengecekan konten atau isi daripada barang bukti tersebut, apakah sama pada saat penangkapan, pada saat diekspos, dan pada saat pemusnahan. Dan oleh karena itu kami akan memberikan kesempatan dan kepada para wartawan, barang itu kalian bawa ke meja di mana ada petugas yang akan mengecek secara laboratori, dan kalian akan menyaksikan sendiri hasil pengecekannya sebelum dimusnahkan. Jadi clear sebenarnya. Jadi kalau ada penyalahgunaan kewenangan, penggelapan barang bukti, artinya yang tidak berjalan di situ. Tapi mudah-mudahan dengan sistem pengawasan seperti yang kami bangun selama ini, mudah-mudahan itu tidak akan terjadi kebocoran. Terima kasih banyak atas waktunya, Kepala BNN Martinus Sukom. Demikian Yohana yang bisa kami sampaikan dari Kota Batam. Sementara kembali ke Anda. Baik, terima kasih Satrio Adi untuk informasinya. Laporan langsung dari Batam, Kepulauan Riau. Kita ke informasi. Download Metro TV Extend sekarang.